merendahkan diri, maksudnya merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dan merendahkan dirinya, tidak merasa bahwa dirinya lebih baik. Jadi tawadhu itu bukan di badan, bukan di fisik, ya, bukan di fisik. Fisik saya merendah, tapi hati saya meninggi, itu bukan tawadhu. Nah, bukan tawadhu, begitu, ya. Jadi tidak harus dengan badan yang bungkuk-bungkuk, tidak. Walaupun itu salah satu bentuk adab, tapi tawadhu itu di dalam hati, begitu. Orang yang merasa tawadhu, dia yang merendahkan dirinya, seperti yang di hadis yang kedua, wa ma zadallahu amtan bi afin ila izan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Ya, tidaklah seseorang itu merasa lebih rendah, bertawadhu niatnya untuk Allah, kecuali pasti akan semakin diangkat oleh Gusti. Jadi semakin merendah akan semakin diangkat oleh Gusti Allah. Dan merendah itu tidak mudah. Karena ketika ada masalah nanti baru teruji. Ya, ketika yang biasanya dihormati orang, kemudian satu saat orang tidak kenal sama dia, itu diinggir. Di saat itu baru dicoba tawaduknya itu gimana. Begitu, ya. Begitu. Dulu ada, kalau saya tidak salah, insya Allah Habib Abdurrahman Al-Masyhur, saya berbohong kalau saya tidak salah, insya Allah ya. Itu beliau pernah diundang untuk acara Bahthul Masail Yaman, se-Yaman, kumpul zaman mungkin 150 tahun yang lalu, kumpul di Yaman Selatan, di Yaman Utara, duduk. Karena orang lihat tidak kenal beliau siapa, Pak, saya duduk di tempatnya hadirin ya. Oke, duduk di tempatnya hadirin. Para ulamanya rembukan begitu, tidak menemukan jawaban. Kemudian Habibur Rahman Masyhur ini mengatakan kepada satu hadirin di sebelahnya, sampean berani jawab? Waduh, mohon kula nek kata tak paham dia, tidak paham. Tak ajari ya jawaban. Nggih. Jawabannya begini. Wis segitu aja. Sudah kamu jawab. Sampai yang bisa jawab yang lain mungkin dari hadirin. Nah. Jawabannya begini. Hah? Loh, kok hebat sampean? Ya saya diajari pula. Loh, siapa itu? Oh, saya Abdurrahman Al-Masyhur. Loh, Beb, kok di situ? Aku mang sing panitia digini aku loh gini. Panitianya itu dicoret teman wais. Enggak cocok. Ini yang ditunggu hadirin, ditunggu para ulamanya. Para ulama itu ngundang beliau diantaranya supaya beliau memberi fatwa. Tapi karena di depan disuruh duduk di tempat hadirin, ya beliau iya nggak apa-apa. Nah, enggak sampai dia merasa, ente belum tahu anak. Belum tahu. Ya kenal dulu. Enggak marah, enggak tersinggung, enggak ada. Disuruh tempat itu, ya sudah duduk. Nah, itu ketika momen seperti itulah. Ya, momen seperti itulah ketika terjadi sesuatu, itu ujian tawadhu yang sebenarnya, bukan sehari-hari. Kalau sehari-hari itu masih belum. Ujian tawadhu itu kalau sudah ketika jenengan yang mestinya dihormati orang tahu-tahu hilang penghormatannya. Nah, itu ditunjukkan bagaimana caranya. Itu memang tidak gampang ya. Semoga kita termasuk orang yang bisa. Kemudian disebutkan ini saking tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Ya, Siti Aisyah ditanya, ya Siti Aisyah, gimana sih Nabi Muhammad itu kalau di rumahnya? Ya, karena bikin tahu ibu-ibu itu. Suami terbaik yang ada di dunia. Itu modelnya apa sih? Apa dia tegas? Apa dia itu bagaimana? Apa dia itu apa yang terjadi? Dijawab oleh Siti Aisyah, karena yakunu fi mahnati ahlihi. Dia berada dalam bantuan ke keluarganya. Jadi jenengan yang misalnya bantu istri nyuci baju itu jangan merasa malu. Tidak ada masalah itu bantu itu tidak ada masalah, walaupun tidak harus. Misalnya istri masak, jenengan bantu untuk menghabiskan masakannya. Kan boleh. Istri masak, jenengan bantu mengangkatkan piring ke belakang. Istri masak, kemudian istri misalnya lagi beresin kasur ya, kasur atau tempat tidur. Kasur itu bahasa Indonesia kan? Apa bahasa Indonesia kasur? Kasur itu dijemur. Nah, kemudian
mulai mendung, nah, jenengan angkat kasur masuk ke dalam, itu jangan merasa rendah ya. Lanang kok, lu enggak. Nabi Muhammad aja gitu di rumahnya, bantu keadaan istrinya. Yang ngomong Siti Aisyah sendiri, rawahul Bukhari. Rasul itu tidak memaksa diri. Tadi kalau sandalnya pedot, putus, dijahit sendiri. Tidak semuanya main pemerintah daerah di dalam rumah tangga, antar kota dalam provinsi, bukan. Jadi Rasulullah itu tidak begitu di dalam rumah. Tapi kalau sudah urusan agama ya nanti dulu. Jadi Rasulullah tahu caranya. Bukan disetir oleh istrinya, tapi kemauannya Nabi sendiri. Jadi misalnya bantu keadaan di rumahnya, itu Rasulullah juga membantu. Itu faidah hadratis sholat itu kharaja ila sholat. Kalau sudah siap sholat, ya beliau berangkat sholat. Tapi kalau masih di rumah ada waktu, yang bantu keadaan istrinya, bersihkan apa, itu Rasulullah mau begitu. Ya, jadi jangan malu. Gak apa-apa, walaupun jangan terlalu banyak. Ya kan, jangan terlalu ya pas lah, di pas no. Wis nanti sampean turu HP anak tak jogo, ya jangan teman-teman. Ya nanti akhirnya ya gitu, nggak ngerti, tidak understand. Ya, kemudian juga disampaikan yang keenam bahwa ketika Rasulullah sedang berkhutbah, datang seorang yang baru datang, kan banyak orang dulu tidak ngerti adab ke Nabi Muhammad itu bagaimana. Langsung tanya, ya Rasulullah, ini gimana dalam agama Rasulullah di khutbah? Turun Rasulullah dari khutbahnya, kemudian ngambil kursi di tanah, diajari sama Rasulullah. Khutbahnya ditinggal. Jadi katakanlah tengah-tengah taklim gini, terus ada orang datang. Beb, sampai kalau Pak, sampai ada orang kualat teman saya. Itu enggak. Jamaahnya Rasulullah ditinggal dulu. Ini mau gak ngerti seakan ya, ditinggal dulu. Satu orang itu diajari sama Rasulullah. Lah bisa Anda bayangkan kalau Nabi yang ngajari langsung itu tidak mungkin hilang dari pemahamannya. Langsung des. Keluar alim sudah langsung. Sekali baleni 3 kali atau 5 kali atau 15 kali tidak perlu. 1 kali langsung blang langsung jadi paham dia. Tapi ditinggal itu, tidak tersinggung. Ya tidak tersinggung, dan sering kejadian seperti itu, gitu. Kemudian di antara tawaduknya Nabi disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ini kan yang khidmah di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau makan jari jemarinya ini dimut 3 kali sampai memerah kadang-kadang. Ya. Dan kalau turun jatuh makanannya, dihendaknya untuk diambil dan dimakan, dan jangan ditinggalkan untuk setan, dan dianjurkan untuk membersihkan piringnya. Bersihkan. Ya, dibersihkan. Ya, apa namanya? Qas'ah ini seperti mangkok ya. Tapi seperti talam atau mangkok, seperti tempat makan gitu. Tapi tidak harus begitu, apapun. Piring, mangkok, makan di talam bareng-bareng. Pokoknya kalau lagi makan sebisanya dihabiskan, kecuali kalau diberikan langsung ya tidak harus. Tapi ketika Anda mengambil, pastikan itu habis. Ini ada hadisnya, dan Muslim, riwayat Muslim sahih. Fa innakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Kamu tidak tahu barokah makanmu itu di sebelah mananya. Di pertama atau di belakang, di terakhir. Makanya dihabiskan. Makanya Rasulullah sampai dimuat begini. Itu padahal beliau yang bisa minta yang luar biasa, tapi menunjukkan terima kasihnya ke Allah itu sampai seperti itu. Kemudian di hadis yang ke-8 ini seperti hadis yang di pembahasan sebelumnya keempat ya, bab baiknya untuk menjauhkan diri dari manusia, hampir seperti itu. Ya, dan Rasulullah juga ditanya yang di hadis ke-8 ini, tidaklah diutus seorang nabi kecuali akan menggembala kambing. Apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Faqala, na'am, ya, saya juga begitu. Saya juga menggembala kambing sesuai untuk mendapatkan beberapa upah dari orang yang ada di Mekah. Kemudian yang ke-9, Nabi Muhammad SAW mengatakan, lau du'itu, seandainya diundang untuk makan bagian kaki kambing atau bagian kaki kambing, berarti kan kecil ya. Bagian kakinya kambing itu, apa kaki kambing itu namanya? Sampil atau pahanya. Itu saya akan datang. Kikilnya, itu saya akan datang. Saya ajab tuh, saya akan datang. Ya, kalau saya diberi
Ini ada perbedaan di sini sebetulnya. Dulu pernah disampaikan bahwa kalau saya dipanggil, apa ini ya? Qura itu juga satu nama daerah di dekatnya Mekah. Kalau saya dipanggil, diundang, ya bisa juga begitu. Karena juga ada yang maksudnya itu Qura itu namanya desa di Mekah yang pelosok banget. Kalau saya dipanggil ke sana pun saya mau, tapi di hadits yang lain. Kalau yang ini tidak. Kalau saya diundang untuk acara makan, hanya makan sambil kikil, saya akan datang. Kalau saya diberi hadiah sampil atau kikil atau makanan yang dagingnya itu sedikit, akan saya kobil itu, akan saya terima. Saking tawadhunya Rasul. Begitu. Bukan begini. Nabi kok kayak ngono. Aku ini nabi rek, enggak begitu. Diterima oleh Rasul. Tidak Rasul meminta yang berlebihan. Kemudian yang terakhir dari pembahasan tentang tawadhu dari sahabat Anas. Beliau mengatakan, ya, sesungguhnya dulu ada unta betinanya Rasulullah SAW, ya, yang bernama Adba, ya, yang tidak bisa ditandingi, ya, la tusbaq, tidak bisa dibalap, wala takadu tusbaq, ya, tidak bisa dihampiri, tidak ada yang lebih cepat dari dia. Maka ada seorang badui, ya, yang datang dengan menaiki ontanya, kemudian didahului oleh Rasul, mendahului si Adba tadi, lebih cepat dari ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, maka para orang-orang muslim fasyaqqa, berat dzalika 'alal muslimin, berat untuk orang muslimin. Tidak terima kok ada yang lebih cepat dari ontanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah tahu. Ya. Maka Rasulullah dengar itu. Sahabat-sahabat ini marah gara-gara ada yang lebih cepat dari ontanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'ala Allah an la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sudah itu satu hak yang bagi Allah, haknya Allah. Dan itu sudah menjadi satu sunatullah juga, bahwa tidaklah Allah itu menjadikan sesuatu yang di urusan dunia ini tinggi kecuali sebentar lagi dia bakal jatuh. Yang hebat sebentar lagi bakal kalah. Yang cepat sebentar lagi bakal ada yang lebih cepat. Yang kaya sebentar lagi akan datang yang lebih kaya. Yang pintar sebentar lagi akan sebegitu terus dunia ini. Jadi biasa aja. Wong ini urusannya masalah onta. Dulu mungkin motor-motor zaman dulu itu sudah kencang. Tapi setelah datang motor-motor yang baru, lewat semua. Dulu HP pertama berwarna itu sudah merasa luar biasa. Tapi kena HP zaman now, lewat itu semua. Tidaklah urusan duniawi ini, ya, sudah tinggi, sebentar lagi Allah akan menjadikannya rendah. Hina. Dulu kita pakai telepon begini, ya toh, muter dulu. Itu sudah merasa lebih hebat dari orang-orang sebelumnya. Tapi sekarang tidak, lebih itu iki. Nanti orang anak-anak kita akan mengatakan, HP ini bapak ya. Begitu. Ya begitu itu sudah. Dulu ada lampu model kuning, terus diganti neon, terus diganti tornado, terus diganti LED, ya. Terus nanti mungkin ada lagi atau apa terusnya. Akan begitu terus itu. Dunia itu urusannya begitu. Jadi kalau ada yang naik, sebentar lagi akan diturunkan oleh Allah. Makanya tidak boleh terlalu kebangetan sehingga kita lupa urusan akhirat. Wallahu a'lam.